Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafik Aziza dengan NIM 22130085 kelas 6A.11 Pendidikan Agama Islam. Kami di sini ingin memandu teman-teman semua dengan materi fikih tentang itikaf pada kelas 8 bab 4 semester 1 atau semester ganjil. Nah, mari kita mulai saja ya teman-teman semua untuk materi pertama kita, yaitu ada pengertian itikaf. Siapa sih yang di sini tahu tentang pengertian dari itikaf itu? Nah, kita lanjut saja ya teman-teman. Pada materi pertama kita ini ada pengertian itikaf. Nah, di sini tuh ada pengertian itikaf secara bahasa dan secara istilah. Nah, kalau secara bahasanya ini itikaf dan merupakan bentuk masdar atau infinitif dari i'tikafa i'takifu i'tikafan yang artinya berarti tinggal, menetap atau berdiam diri di suatu tempat. Nah, secara istilahnya ini itikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Nah, di sini juga ada surat Al-Baqarah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhizu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila antahran baitiyal ta'ifina wal akifina warruku'is sujud. Surat Al-Baqarah ayat 125 yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Ka'bah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan, jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku dan sujud dalam sholat. Surat Al-Baqarah ayat 125. Nah, dari pengertian itikaf ini bahwasanya juga ada hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min ramadana hatta tawaffallahu summa i'tikafa azwajuhu min ba'dihi muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beritikaf pada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para istrinya beritikaf setelah beliau wafat. Dari hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini berfungsi sebagai umat Islam untuk melakukan itikaf, khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, apa sih 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Bisa dikatakan bulan Lailatul Qadar. Nah, bulan Lailatul Qadar ini bulan penuh keberkahan di bulan Ramadan. Selanjutnya ada hukum itikaf. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan itikaf adalah sunnah. Namun hukum ini bisa berubah menjadi wajib jika seseorang bernazar untuk melaksanakannya. Meskipun demikian, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tingkat kesunahannya. Mazhab Asy-Syafi'iyah memandang semua itikaf itu hukumnya sunnah muakkadah. Kapan saja dilakukan, namun bila dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya ada rukun itikaf. Nah, rukun itikaf ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada niat, yang kedua ada bertempat di dalam masjid atau disebut mu'takafi, yang ketiga ada orang yang beritikaf atau disebut dengan mu'takif, yang keempat ada berdiam di dalam masjid minimal selama tumanina dalam rukun sholat. Nah, apa sih niat itikaf ini? Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan alayya lillahi ta'ala, yang artinya sajaku aku niat beritikaf di dalam masjid sunnah atasku karena Allah Ta'ala. Ada juga yang niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, sajaku aku niat beritikaf di dalam masjid karena Allah Ta'ala. Nah, dari mutakafi dan mutakif ini sama-sama beritikaf di dalam masjid. Nah, yang keempat itu ada berdiam di dalam masjid minimal selama tumanina dalam rukun sholat. Nah, apa sih berdiam di dalam masjid minimal selama tumanina dalam rukun sholat ini? Nah, ketika kita beritikaf itu kita harus wajib sholat. Nah, sholat fardu itu wajib dan sholat sunnah itu wajib dalam beritikaf. Nah, apa sih sholat fardu itu? Nah, sholat fardu ini ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Nah, kalau sholat sunnahnya ini ada sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, dan sholat sunnah lain sebagainya. Nah, kita juga selama beritikaf ini harus memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Selanjutnya ada syarat itikaf. Nah, syarat itikaf ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama Islam, yang kedua balik atau mumayyiz, yang ketiga berakal sehat, yang keempat suci dari haid dan nifas, yang kelima suci dari hadas besar atau janabah. Selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan ketika itikaf. Ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama berhubungan suami istri atau bersetubuh, yang kedua keluar sperma atau disebut inzalul ma'ani, yang ketiga gila, keempat mabuk yang disengaja, kelima murtad atau keluar dari agama Islam, yang keenam keluar haid atau nifas, yang ketujuh keluar masjid tanpa alasan. Selanjutnya ada amalan-amalan yang dianjurkan ketika itikaf. Ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada sholat. Nah, ketika kita itikaf itu harus mewajibkan sholat fardu dan sholat sunnah. Apa sih sholat fardu itu? Sholat fardu itu seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kalau sholat sunnahnya itu sholat seperti sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, dan sholat lain sebagainya. Yang kedua ada membaca Al-Quran. Ketika kita itikaf itu harus memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga ada berzikir. Ketika kita beritikaf itu harus memperbanyak bertasbih atau berzikir. Nah, bertasbih itu membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astagfirullah. Yang keempat ada berselawat Nabi SAW. Nah, ketika kita beritikaf itu kita harus memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima ada mengurangi interaksi dengan manusia. Nah, ketika kita itikaf itu kita harus mengurangi interaksi kepada teman. Nah, dilarang mengobrol atau menggibah di saat sedang melakukan beritikaf. Selanjutnya ada hikmah itikaf. Apa sih hikmah itikaf itu? Hikmah itikaf ini bentuk ibadah yang sangat dianjurkan atau sunnah muakkadah, khususnya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ibadah ini dilakukan dengan cara berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya dengan memperbanyak ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Baik, cukup sekian materi yang saya berikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan kata. Saya akhiri. Wallahul wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.